Pernahkah Anda merasa aneh? Kita hidup di negara yang kaya akan minyak, tapi kenapa harga BBM terus meroket? Bukankah seharusnya kita menikmati harga yang lebih murah? Yang lebih membingungkan lagi, kita sering mendengar alasan klise, harga BBM naik karena harga dunia. Tapi tunggu dulu, kita punya minyak mentah sendiri kan? Lalu, kenapa kita malah sibuk impor BBM dari negara lain? Kenapa kilang minyak kita seolah jalan di tempat? Sepertinya ada sesuatu yang salah di sini. Seolah-olah ada sistem yang sengaja membuat kita terus bergantung pada impor. Ini bukan sekedar soal harga naik atau turun. Ini soal kebijakan yang membuat rakyat terus merogoh kocek dalam-dalam, sementara segelintir orang di atas sana menikmati keuntungan besar. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, kenapa negara yang punya sumber daya minyak melimpah ini justru terjebak dalam ketergantungan impor? Kenapa kita seolah tak pernah benar-benar punya kedaulatan energi? Di video ini, kita akan mengupas tuntas semua pertanyaan itu. Kita akan bongkar habis-habisan kenapa kita bisa sampai di situasi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, tonton video ini sampai selesai. Lo tahu nggak sih, Indonesia ini sebenarnya negara penghasil minyak. Tapi kenapa harga BBM di sini tetap mahal? Harusnya kalau kita punya minyak sendiri, harga di dalam negeri lebih murah. Logikanya, kalau suatu negara punya sumber daya alam tertentu dalam jumlah besar, masyarakatnya harusnya bisa menikmati harga yang lebih terjangkau. Tapi kenyataannya, harga BBM di Indonesia terus naik. Subsidi BBM sendiri dipotong, dan masyarakat dipaksa menerima alasan-alasan seperti harga minyak dunia naik atau subsidi membebani APBN. Kayak lagi nonton sinetron ya, alasan-alasannya itu loh, dramatis banget. Buat mengurai masalah ini, kita harus melihat ke belakang. Indonesia dulu pernah jadi anggota OPEC, organisasi negara-negara penghasil minyak, yang artinya kita cukup punya produksi untuk ekspor. Tapi pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC karena dianggap sudah tidak layak disebut negara eksportir minyak lagi. Produksi kita terus menurun, sementara konsumsi dalam negeri makin naik. Ini awal dari cerita kenapa kita sekarang malah lebih banyak impor minyak daripada mengolah sendiri. Ibaratnya, dulu kita jualan minyak, sekarang malah jadi pelanggan setia pom bensin negara lain. Yang lebih aneh lagi, kita masih punya cadangan minyak. Menurut CNBC, Indonesia punya cadangan minyak sekitar 2,41 miliar barel di tahun 2023. Memang, kalau dibandingkan dengan Arab Saudi yang cadangannya di atas 249 miliar barel, kita jauh lebih kecil. Tapi tetap saja, dengan jumlah segitu, harusnya masih cukup untuk kebutuhan dalam negeri kalau dikelola dengan benar. Masalahnya, kenapa minyak yang kita punya malah lebih banyak dijual keluar, sementara kita impor minyak dari luar negeri dengan harga lebih mahal? Ini kayak punya kebun sendiri, tapi malah beli sayur di pasar. Aneh kan? Lo dengar nggak kalau negara-negara kaya minyak biasanya punya harga BBM yang lebih murah? Coba kita bandingkan. Venezuela, harga bensin sampai gratis karena negara mereka mensubsidi besar-besaran buat rakyatnya. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga punya harga BBM yang jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, yang produksi minyaknya tidak jauh berbeda dengan kita, bisa kasih harga BBM lebih murah, padahal sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama negara penghasil minyak. Mereka kayaknya punya mantra khusus buat bikin harga BBM murah deh. Lalu, kenapa Indonesia beda? Jawaban yang sering kita dengar adalah karena biaya produksi minyak kita itu tinggi dan ada beban subsidi yang bikin pemerintah kesulitan kasih harga murah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada indikasi bahwa kondisi ini sebenarnya dibuat sedemikian rupa supaya kita tetap bergantung sama impor. Kenapa? Karena ada kepentingan di balik itu semua. Ini kayak ada yang sengaja bikin kita jadi pelanggan tetap impor minyak. Pertamina sebagai perusahaan negara yang seharusnya jadi ujung tombak kemandirian energi, jujur sering jadi sorotan karena juga nampak korupsi dan inefisiensi
dalam pengelolaan minyak. Kita bisa lihat dari kasus-kasus sebelumnya. Bagaimana mafia migas selalu bermain dalam rantai impor minyak? Impor ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga jadi ladang bisnis buat oknum-oknum yang dapat keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak luar negeri. Mereka ini kayak jin ifrit, susah ditangkap tapi selalu ada. Kalau kita tarik garis lurus, maka ada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar belum bisa produksi BBM sendiri? Atau ada yang sengaja bikin kita terus-terusan bergantung pada impor? Ini kayak teka-teki yang belum terpecahkan, atau mungkin ada yang sengaja nggak mau mecahinnya? Kita ini kan punya minyak mentah sendiri, ibarat kayak punya kebun durian, tapi kok malah beli durian dari tetangga? Aneh kan? Kenapa kita nggak bisa bikin BBM sendiri yang cukup? Apa jangan-jangan kita ini sebenarnya pura-pura nggak bisa masak minyak sendiri? Faktanya, Indonesia itu punya sumber minyak mentah yang lumayan banyak, cukup buat kebutuhan dalam negeri. Tapi, kayak punya emas tapi malah dipajang di toko orang lain, sebagian besar minyak mentah kita malah diekspor. Menurut Dirjen Migas, kita masih produksi sekitar 600.000 sampai 700.000 barel per hari. Memang sih, zaman kejayaan kita dulu bisa sampai 1 juta barel. Tapi ya sudahlah, namanya juga nostalgia. Tapi, yang bikin garuk-garuk kepala, kita tetap impor BBM dari luar negeri. Terutama dari Singapura, negara kecil itu malah jadi dapur energi buat kita. Ibarat lu punya koki sendiri, tapi malah pesan makanan dari luar. Singapura itu bukan negara penghasil minyak, tapi mereka punya kilang minyak modern yang bisa mengolah minyak mentah jadi BBM. Pertanyaannya, kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Apa jangan-jangan kita lupa resepnya? Masalahnya, kilang minyak kita itu kayak rumah tua, udah nggak cukup buat nampung semua tamu. Kita punya 6 kilang utama, tapi kapasitasnya terbatas. Makanya, kita terpaksa impor. Nah, sebenarnya ada satu senjata rahasia buat memenuhi kebutuhan BBM kita, yaitu proyek Kilang Tuban. Katanya sih, proyek ini bakal mengurangi ketergantungan impor. Tapi, kok ya lama banget selesainya? Kayak nungguin jodoh, nggak datang-datang. Coba lihat Malaysia, mereka bisa bangun kilang baru dalam beberapa tahun saja. Kita, kilang baru sudah diwacanakan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi sampai sekarang masih minim. Anehnya, kita malah lebih memilih impor BBM jadi daripada berjuang meningkatkan kapasitas kilang dalam negeri. Padahal kalau kita bisa produksi sendiri, kita bisa hemat devisa. Jadi sebenarnya kita bisa nggak sih produksi BBM sendiri? Secara sumber daya dan teknologi sih bisa. Tapi kayaknya ada pemain belakang layar yang lebih suka kita tetap impor. Mungkin mereka pikir impor itu lebih seru daripada mandiri. Kenapa nggak maju kita? Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Coba bayangin, lu punya sawah luas, panennya tiap bulan, tapi berasnya tetap beli di warung. Aneh nggak? Nah, itulah Indonesia soal BBM. Kita punya minyak sendiri, tapi tetap aja doyan impor. Udah kayak punya sumur di rumah, tapi masih beli air galonan. Logikanya, kalau kita bisa produksi BBM sendiri, harusnya kita nggak perlu repot-repot beli dari luar negeri. Tapi kok ya, kita tetap impor terus, bahkan jumlahnya makin edan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, ini beneran kita yang nggak bisa produksi, atau ada yang nggak mau kita produksi? Sekarang mari kita bahas rantai bisnis BBM. Pertama, ada eksplorasi minyak mentah. Oke, ini masih bisa diterima. Kedua, ada kilang minyak yang seharusnya jadi dapur buat masak minyak mentah, jadi BBM siap pakai. Nah, disinilah drama Koreanya mulai. Ketiga, ada distribusi dan penjualan yang seharusnya murni jualan BBM, tapi ternyata juga jualan kepentingan. Dari semua tahap tadi, yang paling nikmat cuannya adalah impor BBM. Kenapa? Karena ini bisnis triliunan rupiah. Setiap tahun, duit negara mengalir deras ke luar negeri buat beli BBM, bukannya dipakai buat bangun kilang sendiri.
Menurut CNBC, semester 1 2024 aja impor minyak kita tembus 83,9 triliun rupiah. Buset, itu kalau dibelikan gorengan, bisa bikin festival tahu bulat 10 tahun nonstop. Sekarang, coba bayangkan kalau Indonesia bisa mandiri energi. Artinya duit triliunan yang biasanya ngilang entah kemana bakal berhenti mengalir. Dan disinilah letak masalahnya. Ada orang-orang yang nyaman hidup dari persenan impor BBM ini. Mereka udah keenakan makan dari duit negara. Masa iya tiba-tiba disuruh berhenti? Itu ibarat orang yang biasa makan steak wagyu, tiba-tiba disuruh hidup pakai Indomie doang. Nggak rela lah. Dulu kita punya yang namanya Petral, perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Katanya sih buat bantu beli BBM dari luar negeri. Tapi banyak yang curiga, Petral ini bukan sekadar perantara, tapi lebih mirip broker yang nyelipin biaya siluman di tiap transaksi. Tahun 2015 Petral dibubarin. Mafia migasnya? Kagak bubar, cuma pindah tempat main. Sekarang Pertamina masih doyan impor BBM dengan harga yang kadang bikin kita bertanya-tanya. Ini beli BBM atau sekalian beli minyak wangi Prancis? Selain mafia migas, ada juga faktor politik dan kepentingan asing. Negara-negara penjual BBM ke kita jelas nggak mau kita mandiri. Indonesia ini salah satu importir bahan bakar minyak terbesar di dunia. Kalau kita tiba-tiba bisa produksi sendiri, mereka kehilangan pelanggan emas. Makanya ada dugaan, setiap kali ada wacana bangun kilang minyak baru, selalu aja ada yang ngerem dengan alasan belum visible, butuh investasi besar, atau yang paling klasik, lebih murah impor. Ya lebih murah buat siapa nih? Buat rakyat atau buat kantong oknum tertentu? Jadi, siapa yang paling diuntungkan kalau kita terus impor? Satu, mafia migas. Mereka nggak kerja keras tapi dapat duit miliaran dari tiap transaksi. Kedua, oknum pejabat. Selama ada impor, ada komisi. Selama ada komisi, dompet tetap bahagia. Tiga, negara-negara eksportir BBM. Mereka nggak mau kita mandiri karena kita pelanggan paling royal. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih kita nggak produksi BBM sendiri? Jawabannya simple, karena masih ada yang kebanyakan untung kalau kita tetap impor. Yang lebih ngeselin, setiap kali harga BBM naik, alasan yang dikasih ke rakyat selalu sama, harga dunia naik. Lah pas harga dunia turun, kok harga kita tetap mahal? Dunia yang mana nih? Dunia nyata atau dunia khayalan? Kalau situasi ini terus dibiarkan, lama-lama kita bisa jadi negara penghasil minyak, yang malah antre beli BBM di luar negeri. Ironis banget, kayak orang kaya tapi tiap bulan ngutang buat makan. Tapi ya begitulah, selama ada yang masih dapat untung, kita tetap akan main di film yang sama. Dan sayangnya, rakyat yang jadi figuran, sementara mereka yang dapat honor utamanya. Kita bakal muter-muter di lingkaran setan yang kayaknya nggak ada ujungnya. Udah kayak main roller coaster, tapi yang untung cuman yang pegang tiket VIP. Negara ini terus-terusan jadi ladang panen buat segelintir orang yang kerjaannya nyedot keuntungan dari sistem yang udah jelas berat sebelah. Kita yang bayar, mereka yang pesta. Asik kan? Jadi gimana menurut lo? Mau tetap jadi penonton atau mulai nanya? Kapan nih kita berhenti jadi ATM berjalan? Tulis pendapat lo di kolom komentar, siapa tahu bisa bikin yang di atas kepanasan. Anyway, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa balik lagi di video selanjutnya. Besok kita bahas fenomena sosial orang-orang yang pamer pencapaian di saat Lebaran.